Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SPP Dharma Sinta, NPM 24010118. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Saya Liva Zarasari dengan NPM 24010060. Nama saya Andrea Aprilion dengan NPM 24010132. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam penegakan hukum di Indonesia. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pondasi dalam setiap aspek penegakan hukum di negara kita. Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya menjunjung tinggi moral dan etika dalam setiap proses penegakan hukum. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara memiliki peran sentral dalam memberikan arah moral dan etika tersebut. Namun, kita seringkali melihat adanya kesenjangan antara idealisme Pancasila dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, presentasi ini akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara efektif, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan sumber nilai moral dan etika yang harus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penegakan hukum. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegakkan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan. Ini diwujudkan sebagai menghormati kebebasan beragama dan menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai agama. Dengan demikian terciptanya kerukunan dan toleransi antara umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia di setiap individu diperlukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Ini berarti tidak ada diskriminasi dan setiap orang memiliki hak yang sama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menjunjung kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Persatuan dan kesatuan harus dijaga dalam penegakan hukum sehingga tercipta stabilitas dan keamanan nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan hukum. Musyawarah mufakat menjadi cara utama untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum. Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Implementasi Pancasila dalam penegakan hukum. Implementasi Pancasila dalam penegakan hukum dapat dilihat dalam berbagai tahapan dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, proses legislasi harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan melibatkan partisipasi publik dalam penyidikan dan penuntutan. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertindak adil. Proses peradilan harus independen dan imparsial, serta hakim harus memiliki integritas yang tinggi. Bahkan, dalam pemasyarakatan, pembinaan narapidana harus dilakukan secara humanis dan rehabilitatif, dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat dua studi kasus. Yang pertama, kasus korupsi. Korupsi jelas melanggar nilai keadilan sosial dalam Pancasila karena merugikan kepentingan masyarakat luas dan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM melanggar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM harus dilakukan dengan serius untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pelaku mendapat
hukuman yang setimpal. Implementasi Pancasila dalam penegakan hukum tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan dan hambatan yang perlu kita atasi. Dari faktor internal, kita menghadapi masalah kurangnya pemahaman akan kesadaran nilai-nilai Pancasila, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum. Yang kedua adalah dari faktor eksternal, yang dimana kita dihadapkan pada pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Globalisasi yang membawa perubahan sosial yang cepat, serta intervensi politik yang dapat mempengaruhi independensi penegak hukum. Selanjutnya adalah, untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, kita perlu melakukan berbagai upaya secara komprehensif. Upaya yang pertama yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan sosialisasi. Kita perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah, kita perlu memperkuat integritas aparat penegak hukum, serta menerapkan sistem pengawasan yang efektif dan melakukan seleksi dan pelatihan yang ketat. Yang ketiga adalah, kita perlu melakukan reformasi sistem hukum dengan cara merevisi undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat adalah, kita perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penegakan hukum. Di sini kami menyimpulkan ada 3 poin penting, yaitu Pancasila sebagai landasan moral dan etika sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Meskipun implementasi masih menghadapi berbagai tantangan, dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.